Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran di Indonesia. Kebanyakan dari kita yang baru mulai beriklan di Meta Ads itu seringkali bingung baca data di dashboard Meta Ads yang seabrek cuy, dan ujung-ujungnya bilang algoritma Meta Ads ini nggak bener cuy, bikin boncos. Ya memang sih algoritma Meta Ads itu bakal berubah terus ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi percayalah cuy, mereka itu juga butuh customer yang ngiklan di platform mereka. Nggak mungkin lah algoritma mereka itu bikin kita boncos terus. Make sense nggak? Jadi sembari kita ngikutin nih perkembangan algoritma metanya mau seperti apa, yang sekarang itu emang lebih konten sentris ya. Jadi interestnya itu ada di konten dan fully automated by AI. Nah kita juga harus bisa nih evaluasi campaign kita sendiri. Jadi kita tahu nih, oh gua ini kuatnya di section yang mana, oh ternyata yang buat gua muncul itu pas di funnel yang mana. Jadi di video kali ini gue mau share ya, gimana sih gambaran besarnya kalau kita lagi beriklan di Meta Ads dan terjemahan di dashboardnya, biar teman-teman kebayang nih mana metrics penting yang perlu dianalisa. Langsung aja kita bahas satu persatu. Sudah bikin produk digital keren tapi penjualnya masih seret, teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads. Oke, jadi ini funnel event standar ya yang ada di Meta Ads yang sering dipakai oleh teman-teman sesama advertiser. Jadi yang pertama, misalnya teman-teman melihat iklan di Meta ya, tadi Facebook ataupun Instagram, itu biasanya bakal memicu parameter outbound click untuk orang yang klik iklan, CTR link untuk rasio jumlah klik menuju landing page ataupun website kita, dan CPM. CPM ini biaya yang dikeluarkan per 1000 impresi ya. Kalau CPM ini biasanya given sih, bergantung pada industri di mana niche kita sedang diiklankan. Jadi misalnya teman-teman udah lihat iklan di Meta, kemudian klik iklannya, bakal menuju ke namanya landing page ya. Nah, di landing page itu parameter yang biasanya diukur adalah OCLP, alias seberapa banyak sih orang yang tadi klik iklan kita terus sampai ke dalam landing page yang ini. Jadi OCLP ini biasanya bagusnya di atas 90% ya. Kalau teman-teman udah menggunakan Scarlett seperti gua, insya Allah OCLP-nya aman lah. Kalau selain Scarlett mungkin di kisaran 0,6 sampai 0,7 ya untuk OCLP-nya. Kemudian kalau teman-teman sampai ke landing page ini bakal memicu matrix yang namanya view content. Jadi yang sampai ke dalam halaman LP itu bakal memicu matrix yang namanya view content. Nah kalau cuma baca doang berarti funnelnya cuma sampai view content. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik sama barangnya terus klik submit atau menuju ke halaman pembayaran, nah ini akan memicu, akan men-trigger event yang biasanya kita panggil ATC ya, alias add to cart. Nah ini untuk orang-orang yang sudah sampai ke halaman pemesanan. Nah di halaman pemesanan kan bakal ada semacam penawaran dan nanti ada form untuk mengisi pembayaran. Untuk yang mengisi form pembayaran dan klik tombol submit itu bakal men-trigger event yang namanya inisiatif checkout. Nah terakhir setelah customer kita sukses melakukan pembayaran, entah itu via transfer, entah via e-payment, QRIS, ShopeePay dan digital account, itu akan men-trigger event yang disebut purchase. Biasanya nih ya paling bahagia kalau kita dapat notifikasinya sudah bayar dan men-trigger purchase ini ya. Ini untuk funnel event standar di Meta Ads. Oke, sekarang kita coba lihat kalau implementasinya langsung di iklan ya. Anggap teman-teman tadi udah lihat iklan gue ya, iklan yang jualan ebook Meta Ads cheat sheet yang ini. Nah, ketika teman-teman sampai ke halaman landing page ini, maka ini bakal memicu disebut namanya view content. Kita scrolling terus ke bawah ya, terus lihat oh tertarik nih dengan produknya misalkan ya, terus ke bawah udah tertarik lihat modelnya apa aja, terus kita bakal klik yang namanya tombol ini ya, ini tombol misalnya mau cheat sheet dan bonusnya. Nah kalau teman-teman klik tombol ini plus dia bakal masuk ke halaman pemesanan yang tadi gue bilang ya. Ketika teman-teman sampai ke halaman pemesanan ini, maka akan men-trigger event add to cart. Nah,
Di sini di halaman pemesanan ya ada formnya, nama lengkap, nomor WhatsApp dan email. Kalau kita jualan digital ya, misalnya kita udah isi aja nih, ya kita isi aja halaman ininya, kita pilih mau pemesanan apa, bayar lewat BSI, Bank Sentral Asia, Mandiri, QRIS dan lain-lain. Kita klik bayar sekarang. Nah, halaman ini setelah teman-teman klik bayar sekarang itu akan men-trigger event yang disebut initiated checkout ya. Nah, ini sampai sini aja itu udah sampai initiated checkout. Ketika nanti customer atau teman-teman melakukan pembayaran sesuai dengan nomor rekeningnya, BCA dan lain-lain tadi, maka setelah dilakukan pembayaran oleh customer akan memicu event terakhir nih, event paling kita senengin, yaitu purchase. Nah, ini ya alur jalan funnel standar di Meta Ads. Dimulai tadi ada view konten yang pertama, orang tertarik dengan iklan kita, dia bakal masuk ke halaman pemesanan, itu memicu event add to cart. Setelah di halaman pemesanan dia mengisi form, melanjutkan ke step berikutnya, itu memicu event initial checkout, dan setelah melakukan pembayaran akan memicu event terakhir yang paling kita senangi, yaitu purchase. Nah, itu ya untuk event standar yang sering dilakukan oleh para advertiser di Meta Ads. Oke, jadi itu ya matriks-matriks penting yang ada di Meta Ads yang perlu kita analisa untuk evaluasi campaign kita agar lebih maksimal cuy. Kalau untuk beberapa parameter, rasionya seperti apa, versi gua udah gue jabarkan di Meta Ads cheat sheet yang udah masuk volume 2 cuy. Di cheat sheet ini juga udah gue lengkapi dengan template perhitungan budget untuk iklan, template follow up customer, dan juga custom GPT untuk membantu teman-teman dalam membuat ads copy di Meta Ads. Link Meta Ads cheat sheetnya udah gue taruh di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi iklan teman-teman. Gua IJ Sregar, see you in next video. Salam pengangguran, tetap premium.